Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat di pembelajaran keempat. Segera kita mulai pembahasannya. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik, tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Identifikasilah bentuk tanggung jawab setiap anggota kelompokmu, tuliskan hasilnya dalam buku tugas. Adapun tanggung jawab setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. Kedua, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, tidak mudah menyalahkan teman yang melakukan kesalahan. Dan yang keempat, membantu teman yang mengalami kesulitan. Tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membaca pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanaknya sebagai berikut. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Pantun kanak-kanak yang kedua, lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abi dan umi. Kemudian Beni bertugas membacakan pantun muda. Pantun mudanya sebagai berikut. Pantun yang pertama, padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Kemudian pantun yang kedua, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Itulah pantun muda yang dibacakan Beni. Dan selanjutnya Udin membacakan pantun tua. Pantun tuanya sebagai berikut. Yang pertama, tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di Pulau Angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Kemudian pantun yang kedua, anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita. Luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Itulah Udin yang telah membacakan pantun tuanya. Sahabat pintar, pantun di atas adalah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Semuanya hasil kerja kelompok Siti. Semua pantun dibuat 4 baris. 2 baris dalam setiap bait pantun di atas merupakan sampiran. 2 baris berikutnya merupakan isi pantun. Lalu, apakah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Perhatikan dan simak penjelasannya ya. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa kanak-kanak yang penuh sukacita maupun duka cita. Kemudian pantun muda adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa muda, yaitu kekuatan, perjuangan, dan cinta. Sedangkan pantun tua adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa tua yang penuh dengan nasihat kehidupan. Itulah perbedaan pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua.
Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat bagi individu maupun kelompok. Pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh, Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf ya adik-adik, saya mau tanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Karena Siti dan teman-temannya warga yang baik dan bertanggung jawab, maka mereka menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RW. Ketika orang yang bertanya belum paham tepatnya, maka kita dapat mengantarnya sampai ke tujuan, yaitu di rumahnya Pak RW. Nah, sahabat pintar, kita perlu meniru sikap Siti dan teman-temannya. Mereka telah berbuat baik dan bertanggung jawab walaupun kepada orang yang belum dikenalnya. Kepada siapapun yang butuh bantuan, kita wajib membantunya sesuai dengan kemampuan kita.